Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah. Amma ba'du. Saudara-saudara seiman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan sama-sama mengkaji tentang apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai sifat amanah yang merupakan dasar dari sifat calon para penerima wahyu atau sifat para nabi, para rasul, yaitu sifat amanah, tidak khianat. Ya, selalu cocok apa yang dikatakan dengan apa yang dilakukan, apa yang ada di muka dan apa yang ada di hati dan pikiran. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebuah kenyataan yang sebetulnya tidak tepat, ya, sebuah kenyataan yang miris, yaitu kebanyakan dari para tokoh, para pemikir, para penggerak, ya, orang-orang besar, para filosof, itu ide-idenya bagus, ya. Tokoh-tokoh kapitalisme, ya, tokoh-tokoh sosialisme, ya, Lenin, Karl Marx dan sebagainya. Tapi yang menjadi perhatian, mereka biasanya tidak bisa menjadi jelmaan dari ide yang mereka propagandakan. Jadi propaganda kapitalisme, propaganda sosialisme, ya, yang mengatakan semuanya milik bersama. Itu ternyata mereka bukan para pelaku dan bukan contoh dalam apa yang mereka dakwahkan. Ya, jadi bahkan, ya, konon para raja, para pemimpin di negara-negara sosialis, komunis, itu justru mereka kaya, ya, lebih kaya, bahkan jauh kesenjangannya antara dia dengan rakyat. Padahal secara teori tidak boleh. Semuanya harus mendapatkan yang sama. Ya, kerjanya beda, produktivitasnya beda, tapi pendapatannya yang dinikmatinya harus sama, kan teori sosialis begitu. Tapi ternyata, ya, mereka tidak bisa mewujudkan, jangankan oleh orang yang mendengarnya, propagandisnya pun, filosofnya tidak bisa mengamalkan itu, raja-rajanya tidak bisa mengamalkan itu. Demikian juga dengan teori-teori dan ide-ide lain. Nah, menariknya, ini hanya ada di kalangan para nabi dan utusan Allah. Seluruh para nabi dan utusan Allah itu subhanallah secara sempurna dan paripurna mampu menjadi pribadi yang mengamalkan ide, yang mengamalkan nilai luhur yang diajarkan dan mereka dakwahkan. Ya, apalagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dulu ada seorang raja dari Oman, ya, kerajaan Oman di zaman Rasulullah SAW masih ada, yang dipanggil dengan Glendi, ya, saat itu kemudian mendapatkan surat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, setelah membacakan surat, dia mengatakan kepada para penggawanya, ya, sungguh aku diajak mengikuti seorang nabi, kata Raja Oman ini zaman waktu itu. Kemudian apa kata dia? Sungguh tidaklah dia memerintahkan sesuatu, nih nabi ini yang ngajak saya masuk Islam, tidaklah dia mengajak sesuatu kecuali dia paling dahulu, ya, dan atau paling pertama, dan tidaklah dia melarang sesuatu kecuali dia juga paling pertama untuk menjauhi. Ya. Dia tidak sombong kalau menang, kata Raja Glendi. Dia tidak sombong ketika diberi kemenangan, dan tidak meratapi ketika diberi kekalahan. Dia selalu melaksanakan janji dan selalu memenuhi apa yang dia janjikan. Maka dia mengatakan wa asyhadu anni Rasulullah. Subhanallah. Ini kesaksian seorang raja, Raja Glendi dari kerajaan Aman saat itu, yang mengatakan aku mendapatkan surat dari seorang nabi yang ketika memerintahkan sesuatu dia yang paling pertama melakukan, ketika melarang sesuatu dia yang paling pertama menjauhi, dan dia orangnya menepati janji, selalu memenuhi apa yang telah dia ungkapkan. Oleh sebab itu wa asyhadu anni Rasulullah, aku bersaksi bahwa dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa buktinya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
telah menunjukkan bahwa orang yang amanah, apa yang ada di muka itulah apa yang ada di pikiran, apa yang diperintahkan itulah yang dia lakukan, banyak buktinya. Di antaranya dari riwayat Bukhari, Imam Bukhari dan Muslim, hadis muttafaq alaih. Saya tadi ketika meringkas materi ini betul-betul ingin meneteskan air mata, terharu dengan kisah-kisah ya heroiknya kehidupan ibadah Rasulullah SAW, yang menunjukkan ketika dia mengajak, dia pun betul-betul meyakini dan mengamalkannya. Dan menjadi orang pertama yang mengamalkannya. Yang pertama hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, artinya muttafaq alaih, tidak diragukan lagi cerita ini. Bunda Aisyah bercerita, Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli minal laili hatta tatafattara qadamah. Sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suka tahajud sholat malam sampai retak-retak, bengkak-bengkak. Ya. Tatafattara itu bengkak-bengkak seperti apa? Bahasa Sunda mah supa apa namanya? Itu saking sering melakukannya dan lama sholatnya. Ya. Kemudian Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa engkau sholat sampai bengkak-bengkak kaki, sampai luka kakinya, saking lama berdiri dan saking sering sholatnya? Wa qad ghufira laka ma taqaddama min dambik." Padahal seluruh dosamu yang lalu, andai pun akan melakukan dosa yang akan datang, semuanya sudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti yang Allah jelaskan dalam surah Al-Fath. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar. Lalu apa yang membuat engkau Rasulullah kemudian harus melelahkan diri sholat tahajud sampai bengkak? Subhanallah, apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wahai Aisyah, afala akuna abdan syakura. Betul. Kalau aku melakukan dosa akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi bukankah aku harus menjadi hamba yang bersyukur atas nikmat diampuni dosa itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Abdullah bin Mas'ud bercerita, ya, aku pernah sholat malam bersama beliau, kata Abdullah bin Mas'ud. Aku pernah sholat malam bersama beliau. Sebentar. Dan beliau terus saja berdiri sampai aku hampir melakukan yang buruk. Jadi sholat Rasulullah, sholat malamnya itu Bapak bukan sekedar 10 menit, 15 menit. Ya. Sholatnya itu lama, sholat tahajudnya. Ibnu Mas'ud pernah ikutan sholat tahajud bersama Rasul. Kata Ibnu Mas'ud, saya nggak kuat, hampir saya tinggalin tuh Rasul sholat. Ya, tapi masa nggak enak ditinggalinnya. Ya, aku mau berhenti dan pergi karena sudah tidak kuat. Itu hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Ini menunjukkan bahwa ketika Rasulullah SAW menyampaikan firman Allah, wa minal laili fatahajjad, maka dirinya lah yang paling dulu melakukan dengan sangat sempurna. Bahkan Hudzaifah ibnul Yaman, yang sahabat Rasulullah SAW, pernah sholat bersama Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim. Kata Hudzaifah, aku pernah sholat bersama Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW dalam satu rakaat ini, ya, kata Rasulullah, dan hadisnya sahih. Kata Hudzaifah, kemudian Rasulullah SAW membaca surat Al-Baqarah. Fadhanantu annahu sayarka. Saya kira mau ruku akhir tamat surat Al-Baqarah. Ya. Ternyata lanjut, pindah ke An-Nisa. Di pikiran saya, kayaknya beres An-Nisa, ruku nih. Subhanallah. Jadi ini luar biasa. Kalau kita mau sholat malam bulan Ramadan, nah lakukan sekarang kesempatannya. Tirulah Rasulullah SAW. Tidur sebentar, bangun jam 11, bangun jam 12, lakukan seperti ini. Kita coba. Kata Hudzaifah, dikiranya mau ruku akhir surah An-Nisa, pindah surah Ali Imran. Ini hadis yang sahih. Ikhwati fillah, ikhwatal iman, bapak dan ibu, saudara yang menyaksikan. Hadis yang sahih Muslim. Kemudian pindah ke Ali Imran. Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Ya, 3 surat. 3 surat itu hampir 5 juz. Dan itu 1 rakaat.
Ya. Di sini juga kalau kita perhatikan tadi Nabi membacanya Al-Baqarah, kemudian An-Nisa, kemudian Ali Imran. Maka artinya boleh. Ya, dan Rasul melakukan itu untuk menunjukkan kebolehan. Boleh membaca surat, pindah misalnya dari Ad-Duha pindah dulu ke Kuliah terus mundur ke sini, nggak apa-apa. Itu boleh, sekedar boleh, tapi bukan afdol ya. Sekedar boleh. Baru ruku setelah tamat 3 surat. Itu bayangkan 1 rakaat 5 juz. 1 rakaat 5 juz. Kita 1 rakaat dijadikan sejam aja sudah. 1 juz dijadikan 1 jam aja sudah. Kaki kita bergetar. Nabi itu 5 juz dalam 1 rakaat, kata Hudzaifah. Dan hadis ini Sahih Muslim. Luar biasa. Itulah bukti Nabi yang paling pertama melakukan perintah tahajud dan perintah sholat. Bahkan Aisyah radhiyallahu anhu berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza maridha, ya. Rasulullah kalau sakit sehingga tidak bisa sholat malam, shalla minan nahari 12 rakaah. Kalau Rasul malamnya sakit atau ada gangguan tidak tahajud, Rasul melakukan 12 kodoknya 12 rakaat siang. Jadi ini menjadi dalil bahwa sholat-sholat yang sudah biasa kita lakukan, rawatib, itu ada dalilnya di kodok, Bapak Ibu. Ya, Rasul pernah ditanya habis sholat asar, Rasul kemudian sholat 2 rakaat. Kata sahabat, ya Rasulullah, emang asar ada ba'diyahnya? Kata Rasul, ini bukan ba'diyah asar. Tadi saya mau qobliyah duhur di rumah, keburu ada tamu. Nah, subhanallah. Jadi istiqomah itu begitu. Akhirnya saya melayani tamu, tidak sempat qobliyah, keburu qomat, keburu ke masjid. Dikodolah sekarang. Ada juga sahabat yang mengkodok qobliyah subuh dilakukan ba'da subuh, boleh. Dan dianjurkan oleh para ulama, rawatib, sunnah-sunnah yang biasa kita lakukan ketika ada uzur tertinggal, maka silahkan dikodok, waktunya bebas. Ketika kita mungkin lakukan. Ini juga Rasulullah sholat malam. Saking Rasul iltizamnya, saking Rasul komitmennya dengan sholat malam. Kalau sakit atau tidak bisa melakukan sholat malam, Rasulullah SAW kata Aisyah, berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW mengkodoknya 12 rakaat di siang hari. Subhanallah. Kemudian dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahrisu ala saumi yaumil itsnaini wal khamis. Rasulullah itu selalu berusaha agar puasa Senin Kamis terus. Kenapa? Karena dia menganjurkan kepada umat. Jadi ini menunjukkan keamanahan Rasulullah SAW ketika dia berkata dialah yang pertama melakukan. Bahkan Rasulullah SAW yang memerintahkan puasa Ayyamul Bid berdasarkan hadis riwayat Imam An-Nasai, Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan Ayyamul Bid, hampir tidak pernah meninggalkan. Bahkan disebutkan fis safari fil hadari wa fis safar. Rasul selalu puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15 itu di rumah atau sedang bepergian. Ini menunjukkan komitmennya Rasulullah terhadap melakukan ibadah yang dia perintahkan. Ya, belum lagi i'tikafnya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takiful ashrul awakhir. Ya. Rasul selalu i'tikaf di 10 hari bulan Ramadan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW menerima firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid." Perintah dan sunnah anjuran i'tikaf kepada umat Islam, maka Rasulullah menjadi orang pertama yang mencontohkannya. Rasulullah selalu berzikir. Ya. Ya, karena zikir ini perintah Allah, maka Rasulullah harus menjadi orang pertama yang melakukan zikir. Bahkan zikir itu wadhkurullaha dzikran katsira, harus banyak. Wadzakirina wadzakirati. Ya, dan orang-orang yang zikir wadzakirina lillahi katsira wadzakirat. Ya, orang-orang yang baik itu orang-orang yang zikir kepada Allah. Rasul zikir pakai baju, zikir keluar rumah, zikir masuk rumah, zikir masuk WC, zikir keluar WC, zikir ba'da sholat, munajat, semuanya sangat banyak dan indah-indah. Semua itu karena beliau menyampaikan mengharuskan, maka beliau menjadi contoh pertama sehingga kita yakin beliau ini amanah. Karena kalau dia tidak yakin, mungkin nyuruh aja sama orang kayak kita kan, kamu lakukan ini. Ya, kalau kitanya sendiri tidak yakin dengan anjuran itu, kita nggak akan melakukan. Tapi dengan Rasul melakukan, menunjukkan bahwa apa yang dia perintahkan kepada umatnya, suruh zikir, suruh berdoa, baca doa ketika bercermin, baca doa sebelum makan, baca doa setelah makan, itu selalu Rasulullah iltizam dan komit, tidak pernah meninggalkannya. Iwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu dari sisi ibadah mahdhah. Isinya tadi sholat malamnya bagaimana, kemudian bahkan diqadha,
kemudian bagaimana puasanya, kemudian bagaimana juga bahkan membaca Qur'annya nanti ya. Rasulullah nanti di hadis-hadis lain disebutkan Rasulullah menangis ya ketika membaca Quran, ya tersentuh membaca Quran. Bahkan ada kisah tadi dalam hadis Hudzaifah ibnul Yaman itu ketika beliau bercerita tentang tahajudnya Rasulullah dan membaca 3 surat Al-Baqarah, An-Nisa dan Ali Imran, itu beliau mengatakan, wa idza qara'a at-tasbih sabbah. Kalau Rasul membaca ayat tasbih, maka beliau tasbih dulu. Sabbihisma rabbikal a'la. Subhanallah, subhanallah. Ya. Wali rabbika fasjud, sujud dulu, sujud tilawah. Wastaghfir li dzambika walil mu'minin, istighfar dulu. Jadi itulah tilawah Rasulullah, itu tilawah yang terus diresapi, dinikmati. Ya, jadi makanya lama sudah bacaannya 5 juz 1 rakaat. Ya, dan bagi orang yang belum mencoba pasti mengatakan, masa sih? Tapi bagi orang yang sudah mencoba itu bisa. Dan bacaannya Rasulullah itu, kalau Rasul melewati baca, ada perintah takbirnya, takbir dulu, perintah tasbih, baca tasbih dulu, perintah tahmid, muji dulu, perintah dan seterusnya dan seterusnya. 2, bukti Rasulullah amanah dalam menyampaikan perintah infak dan zakat sehingga dirinya sendiri paling dulu melakukan. Ya. Sini banyak ya. Rasulullah SAW pernah mengatakan, Allahumma la aisha illa aisyul akhirah. Ya Allah, nggak ada kehidupan bagiku yang aku dambakan kecuali kehidupan akhirat. Inilah gambaran slogan kehidupan Rasulullah. Sehingga uang bagi dia, duit, rizki, makanan, materi bagi Rasulullah tidak berharga. Kenapa? Karena kehidupan sesungguhnya bagi Rasulullah SAW adalah kehidupan akhirat. Umar bin Khattab bercerita bahwa Rasulullah SAW sering kelaparan. Seringkali Rasulullah di hari-harinya tidak menemukan makanan untuk sekedar mengganjal perut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bayangkan, kita kapan kelaparan? Bapak Ibu, belum pernah. Kita belum pernah, mungkin lambat makan karena di jalan dan sebagainya, ngantri, macet, mungkin pernah. Tapi karena nggak ada makanan disodakohkan, itu nggak pernah. Rasulullah itu nerima hadiah dari raja ini, nerima hadiah kambing, hadiah unta, yang banyak yang ngasih kepada Rasulullah. Tapi apakah Rasulullah tumpuk disimpan? Tidak. Lewat saja. Orang ngasih ini, kasih ke sini, orang ngasih ini, kasih ini. Sehingga dirinya sering kelaparan. Itu berdasarkan kisah atau hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, dituliskan oleh Imam Muslim. Maka kata di hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, ketika beliau wafat, di rumahnya tidak ada makanan apapun. Subhanallah. Ketika beliau wafat, Rasulullah di rumahnya nggak ada makanan apapun kecuali sesobek roti. Ya, jadi jangankan punya kurma misalnya sekarung, ya gandum disimpan dan sebagainya. Tidak, uang, semuanya tidak ada. Yang ada hanya sesobek roti. Ya, subhanallah. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Bahkan ketika beliau sakit parah, ya, beliau meminta kepada Aisyah, ada uang beberapa dinar. Ada yang mengatakan sekitar 7-8 dinar. Kata Rasulullah sampai sudah pingsan-pingsan saat itu, di mulai hari Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, ya, Senin, ya, itu Rasulullah SAW beberapa hari sakit parah. Kemudian berkata kepada Aisyah, Aisyah, itu uang ambilkan yang beberapa dinar dan segera kasihkan. Ya, namanya istri ya wajar melihat suaminya sudah sakit parah begitu, kemudian mungkin lupa lagi. Pas sadar Rasulullah manggil lagi, Aisyah, mana uang? Apa yang sudah engkau lakukan dengan uang? Ya Rasulullah, belum, saya sibuk dengan mengurusi engkau sakit ini. Rasulullah SAW kemudian meminta diambil. Ambil Aisyah. Kemudian diambil, dibawa ke Rasulullah. Kemudian Rasulullah memandangi uang itu. Kata Rasulullah, ma dhannu Muhammad? Apa yang akan ditemukan, apa yang dipikirkan oleh Muhammad ketika dia bertemu Allah Subhanahu wa taala, dipanggil oleh Allah, wafat. Sedangkan masih ada uang yang tersisa, apa yang akan dikatakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Subhanallah. Oleh sebab itu ketika beliau wafat tidak meninggalkan dinar sepeser pun, tidak meninggalkan dirham sepeser pun, tidak meninggalkan budak. Beliau ketika wafat hanya meninggalkan 1 ekor keledai. Bapak Ibu tahu keledai atau bighal ya? Ya. Di atasnya keledai. Meninggalkan bighal untuk kendaraan beliau. Ya, kalau sekarang orang waktu itu pakai unta merah, pakai kuda bagus dan sebagainya. Mungkin sekarang
sepeda motor atau mobil sekedar bisa jalan begitu. Subhanallah. Dan sepucuk senjata dan sepetak tanah. Jadi Nabi ketika meninggal tidak punya uang, tidak punya tabungan, tidak punya apa. Kenapa? Bukan tidak ada uang, tapi selalu dikasih. Yang beliau tinggalkan hanya 3 hal. 1, bigal. Ya, bigal itu sejenis di atas himar lebih gede dikit, ya, di bawah kuda. Ya, kendaraan biasa. Kemudian yang kedua, beliau meninggalkan sepucuk senjata dan sebidang tanah. Yang tanahnya itu kemudian diinfakkan di jalan Allah dan tidak boleh diwariskan. Subhanallah. Oleh sebab itu, banyak kejadian-kejadian yang menunjukkan Rasulullah hidup sederhana. Beliau menjadi pengamal pertama dalam bab infak. Umar pernah datang kepada Rasulullah, dan di pelipis Rasulullah masih ada bekas-bekas tikar yang terbuat dari pelepah kurma. Umar menangis, "Ya Rasulullah, Raja Persia, Raja Romawi, orang-orang kafir tidur di tempat-tempat empuk, rumah-rumah yang mewah, makanan yang bergelimpangan." Apa kata Rasulullah? "Ya Umar, mali wa mali dunia." Untuk apa saya dunia? Untuk apa saya dunia? Mali wa mali dunia ya Umar. Bukan itu saja. Bunda Aisyah bercerita, "Ma syabi'a alu Muhammad yaumaini mutataliyataini." Keluarga Rasulullah, yaitu beliau dan istri-istri yang lain, tahu bahwa tidak pernah di rumah Rasulullah itu normal makan 2 hari. Jadi tidak pernah 2 hari, di riwayat lain 3 hari, itu normal makanan ada kayak kita. Makan siang, makan pagi, sarapan pagi, siang, sore. Terus kita masuk umur normal. Nabi 3 hari berturut-turut saja tidak pernah makanannya normal ada. Kadang nggak ada, kadang nggak ada. Bahkan Aisyah bercerita, pernah ditanya oleh seorang sahabat, "Wahai Bunda Aisyah, bagaimana kehidupanmu bersama Rasulullah?" Kata Bunda Aisyah, ini ditanya sama aloknya kalau nggak salah, ya, sama keponakannya. "Wahai keponakanku, dulu ketika aku bersama Rasulullah SAW, pernah 3 hari dapurku nggak nyala. Nggak ada yang harus dipasak. Ya, nggak ada yang harus dimasak." Ya, apa kata, kalau tidak salah Urwah atau siapa, keponakannya Aisyah, "Bunda, Bibi, lalu kalian waktu itu hidup pakai apa?" Kata Aisyah, "Kita alal aswidatain, 2 yang hitam." Apa itu? Air dan kurma. Kita cuma ada kurma. Kita tahu kurma itu makan 3 biji aja sudah kenyang kan, minum kurma. Jadi begitulah kesederhanaan, kedermawanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bunda Aisyah bercerita dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah tidak pernah makan dalam makanan yang besar yang biasanya orang Arab itu ada. Nampan besar, biasanya kalau makan di situ ada nasi kebuli, ada daging, ada apa dan sebagainya. Rasulullah tidak pernah makan di wadah itu. Ya. Dan Rasulullah selama hidupnya tidak pernah memakan roti yang empuk. Subhanallah, subhanallah. Beliau yang mengajarkan kita infak dan beliau menjadi orang paling dulu amanah. Ya, terpercaya mengamalkan ayat-ayat dan pesan-pesan infak itu. Tidak pernah makan roti empuk. Bapak Ibu, kalau kita pergi ke Arab, di Mesir misalnya, ketika saya di Mesir, roti itu ada berapa tingkatan, level. Ada roti presiden namanya. Roti presiden itu kalau kita beli pagi, siang pun masih empuk, masih enak. Itu memang kualitas gandumnya bagus. Tapi kalau roti-roti rakyat, ya disebutnya khubz sya'bi, ya, roti rakyat kecil. Ya, orang kelas menengah, kelas bawah itu baru keluar dari oven, baru dibawa gini ke tempat makan, sudah kering Pak, sudah keras. Ternyata Rasulullah tidak pernah makan roti yang empuk. Rasulullah makan rotinya yang keras saja. Subhanallah, mudah-mudahan kita bisa menirunya. Ternyata bisa jadi kita tidak bisa berinfak, bukan nggak ada duitnya. Duit kita habis pakai mikirin diri sendiri, pengen makanan enak, baju yang paling bagus, ini yang paling mewah. Ini masih ada, sudah dibeli lagi, di kulkas si penuh, sudah belanja lagi. Tapi ketika diminta orang, oh nggak ada sekarang. Oh kewajiban kita banyak, uang kita sedikit, nggak bisa infak bulan ini. Memang kita infak nunggu sisa. Kalau Rasul infak itu nomor pertama. Ya, subhanallah. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi kita. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka gambaran utuh tentang kedermawanan Rasulullah SAW digambarkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah tidak masuk ila Rasulullah SAW fil Islami illa a'ta. Rasulullah tidak pernah diminta apapun oleh orang kecuali diberikan.
minta sorban kasih, minta jubah kasih, minta ini kasih, semua dikasih. Bahkan kadang-kadang orang Baduy itu mintanya, Muhammad minta, sambil narik-narik dari belakang. Rasul nggak marah, dikasih aja. Ya, subhanallah, subhanallah, betul-betul satu pribadi yang ajaib. Tidak mungkin kita tidak percaya dengan dakwah yang dibawanya. Hidupnya 63 tahun ternyata. Kalau dia nyari materi, dia kumpulkan materi, dia nikmati, dia bikin villa, dia bikin fasilitas. Apalagi banyak sahabat-sahabat yang setia, dia beri kendaraan mewah. Bisa. Dan dia bisa wariskan kepada anak-anaknya, kepada Fatimah. Harta yang banyak, hasil perang, hasil apa, semuanya bisa. Wajarlah dia sebagai imamnya. Ketika dibagi ghanimah, dia ngambillah ya, humus lillahi wa rasulih. Dia berhak. Tapi Rasulullah tidak mengambil hak itu, justru mendahulukan kepentingan orang lain. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira untuk subuh ini cukup dua ini saja. Ya, bukti amanah Rasulullah yang pertama dalam ibadahnya, dahsyatnya dalam sholatnya, dahsyat dalam zikirnya, dahsyat dalam qiyamul lailnya, dahsyat dan sebagainya. Yang kedua dahsyat dalam infaknya, menunjukkan bahwa dia orang yang al-amin, orang yang tidak mengkhianati dakwahnya sendiri. Apa yang dia dakwahkan itulah yang dia amalkan. Bukan lain di kata, lain di perilaku, tapi justru perkataan dan perilaku sejalan yang menunjukkan beliau betul-betul yakin dan qanaah, yakin 100% bahwa dia mendapatkan pesan dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang memerintah infak itu bukan dia untuk kepentingannya. Kalau kita kan minta infak misalnya, bukan kita ya, misalnya kadang-kadang sebagian orang mencari infak bukan untuk apa-apa, mengkampanyekan infak dan sebagainya, itu agar orang lain infak kepadanya. Kalau Nabi justru mengkampanyekan infak dan dirinya sendiri pun menjadi orang pertama yang menghabiskan hartanya untuk infak, sehingga ketika wafat tidak ada uang sepeser pun, ketika wafat tidak ada harta kecuali sepucuk senjata, tidak meninggalkan barang-barang berharga, barang-barang mewah, tabungan, sawah, ladang, kebun. Beliau tidak meninggalkan apa-apa, semuanya habis diinfakkan. Itu semua menunjukkan bahwa benar-benar beliau Rasulullah bukan seorang manusia yang mencari harta, mencari harga diri, mencari kehormatan sehingga pura-pura ngaku Nabi. Ini tidak masuk akal karena hidupnya penuh dengan perjuangan. Sampai wafat hidupnya perjuangan. Kalau dia mencari harta, mesti di usia-usia 30, 40, mungkin di akhir dia akan menikmati, kemudian dia mengumpulkan duit, dia mengumpulkan harta, mengumpulkan fasilitas. Ikhwatal iman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah dua hal, dan insya Allah besok kita sampaikan dua hal lagi, yaitu tentang ketawaduan dan perjuangannya. Ya. Kalau dua hal lagi kita sampaikan ini berarti selesai bab amanah, bahwa Rasul terbukti seorang yang al-amin, yang al-amanah. Saudara seiman dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah yang bisa disampaikan pada pagi hari ini. Mohon maaf tadi di awal ada gangguan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan menambah keyakinan kita ketika kita mengatakan wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kita betul-betul bersaksi bahwa Nabi yang kita imani ini Nabi yang luar biasa, Nabi yang istimewa, yang menakjubkan. Kalau kita baca kisahnya detil, detik per detik, mata kita akan menetes, hati kita akan meleleh, akan benar-benar. Maka seperti Raja Glendi tadi dari Aman yang mengatakan wa asyhadu anni Rasulullah, saya diajak oleh seorang nabi yang dia paling pertama menjadi teladan dalam kebaikan, dia paling pertama menjadi teladan dalam menjauhi larangan Allah, dan dia orang yang jujur, tepat janji. Maka saya bersaksi wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dan saya bersaksi bahwa dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.